Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu? Sehat? Ah, Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Raju sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bu? Di rumah. Oh di rumah. Iya di rumah. Baik kita mulai Bu ya. Ya, oke. Eh, Suara saya jelas Bu ya? Las. Oke siap. Yang lain nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ini ya. Boleh mengabari di kolom komentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan janji saya di akun IG Raja Daroni, kita akan berbincang-bincang dalam program Bincang Santuy, Asik dan Menyenangkan. Ya, seolah sebulan sekali, pekan keempat, saya uh, sudah berlangganan dengan Bu Ismiati dan Bu Suryani ya. Pekan keempat, seolah dengan topik-topik yang insya Allah menyenangkan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang anti mager ya, anti malas gerak ya. Bersama Ibu Ismiati, ya beliau seorang daiyah dan seorang parenting entusias, ya tentu banyak sekali bergerak, banyak sekali majelis taklim yang beliau bina. Tentu kita pengen share-share ya bagaimana kemudian aktivitas sosial yang begitu padat, begitu banyak gitu, tapi terus bergerak. Tentu ini menjadi motivasi kita semua, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Tanjung Pinang khususnya, Kepulauan Riau khususnya juga, dan Indonesia pada umumnya ya, yang mungkin menyaksikan Bincang Santuy pada kali ini ya. Tentu setiap kita punya impian dan mimpi, Bu Ismi ya. Iya, iya. Nah, untuk meraih impian dan mimpi itu kan nggak bisa hanya selonjoran dan rebahan ya, seperti ya yang dilakukan oleh sebagian ya bisa sebagian lah ya orang yang memang punya mimpi, impian untuk itu kan kita terus harus bergerak, harus punya planning, rencana, ya bergeraklah untuk mencapai impian. Karena impian dan mimpi tidak mungkin diraih dengan selonjoran, apalagi rebahan. Nah, Bu Ismi, mungkin bisa digambarkanlah aktivitas Ibu sehari-hari ya, dan kemudian bagaimana mungkin yang motivasi Ibu, ya kita bicara tentang apa dulu lah ya yang membuat kita eh, terus untuk bergerak ya, karena kan memang ini tidak mudah ya untuk menyemangati diri mencapai mimpi, mencapai impian ya. Tentu ada tips-tipsnya, nanti kita obrolin di ujung lah. Tapi sekarang paling enggak ya kata pembuka lah ya terkait dengan fenomena mageran ini gitu ya. Silakan Bu. Oke, Uh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau ngomongin mager, mudah-mudahan dari vaksin ya, Pak Raja ya, karena lagi vaksin. Jadi vaksin, kalau kemarin Pak Daroni itu berbicara tentang vaksin anti mager, ya Pasien nanti baper baper ya. vaksin anti mager gitu ya. Oke, jadi mager atau malas gerak ini eh, ada beberapa faktor penyebab ya. Yang pertama Hmm, mungkin faktor kenyamanan. Jadi kalau hmm, sudah nyaman, semua fasilitas sudah dinikmati, terus mungkin berpikir untuk apa lagi sih bergerak gitu ya. ya. Itu faktor pertama. Dan menurut saya ini yang faktor paling dominan. Jadi sudah Hmm, berada di zona nyaman sehingga tidak ingin meraih prestasi yang berikutnya gitu. Padahal ya. pada ya, dunia ini begitu terbuka, kalau kita masih ingin punya prestasi banyak ya harus dikejar. Kalau tadi kata Pak Raja, harus menjemput mimpi, itu harus dijemput ya. Ya. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua mungkin karena faktor ketidakpedulian. Nah, ini dia. Ini juga faktor yang harus divaksin ini ya. Harus divaksin ya. Ketidakpedulian ini harus dihilangkan juga. Ketidakpedulian akan apa yang terjadi sekeliling. Ya. Sehingga kondisi itu tidak menggugah ya, tidak Hmm, menggugah dirinya untuk
sesuatu sehingga ya cukup di area yang dia miliki saja, sementara di tempat lain begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Nah, itu faktor yang dua tuh. Terus yang ketiga mungkin faktor keputusasaan, ini yang paling berbahaya ini dari mager ini ya. Kalau vaksinnya harus kuat tuh. Putus asa artinya cenderung dengan nerimo, tapi nerimo yang negatif. Kalau bahasa tingginya ridho ya, tapi ridhonya ridho yang negatif. Artinya nerima kondisi, tapi dalam kondisi yang dia sudahlah pasrah, jadi tidak punya energi lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dia cenderung malas bergerak. Sudahlah, terima aja, ini sudah nasib saya gitu. Ya, dan betul. Mungkin lain, tapi menurut saya itu yang paling dominan, tiga itu. Yang pertama itu faktor kenyamanan, sudah merasa nyaman. Yang kedua itu faktor ketidakpedulian, dan yang ketiga adalah keputusasaan. Nah, tentu ini kalau kemudian dibiarkan akan menjadi penyakit yang besar. Apalagi kalau yang terkena itu anak muda ya, usia yang seharusnya dia produktif. Kita tahu kalau di ini kesepakatan internasional yang terbaru sampai umur berubah, jadi masih muda. Jadi saya masih muda ya, saya masih jelita ya. Usia kita ini memang harus bergerak untuk menjemput mimpi-mimpi kita. Kalau di usia muda tidak punya mimpi, kata Imam Syafi'i, takbirkan 4 kali gitu ya. Berarti dia sudah mati sebelum kematiannya, itu kan kalau dia di usia muda. Maka di usia muda inilah kita harus punya mimpi yang banyak, mimpi yang tinggi, dan kita harus meraihnya step by step. Nah, dengan kalau mau meraihnya step by step, berarti harus punya langkah-langkah yang tadi, jadi nggak boleh mager gitu. Nggak boleh mager. Kalau aktivitas tentu semua, kalau kita ada kemauan, jalannya ada, gitu ya. Jalannya ada. Dan kalau hari ini saya aktivitas sebagai anggota dewan itu hanya sebagai salah satu aktivitas ya. Ada lagi pekerjaan lain yang intinya adalah bagaimana waktu kita bisa bermanfaat. Nah, tentang zona nyaman mungkin saya ingin garis bawahi. Ketika kita berada di zona, sebetulnya kita berarti memutus keinginan yang lebih tinggi, padahal kalau kondisi kita nyaman, ternyata banyak orang lagi yang lebih nyaman dibandingkan kita. Dan nyaman yang sekarang itu belum tentu ya, nyaman yang sekarang kita rasakan itu masih bisa kita rasakan di masa yang akan datang. Jadi kalau untuk teman-teman hari ini sudah nyaman tuh, harus berpikir adalah apakah hari besoknya lusa lagi, saat depan kita masih dalam kondisi nyaman. Maka harusnya kita bisa menginvestasikan kenyamanan yang hari ini kita punya itu untuk meraih kenyamanan di masa yang akan datang. Ini kalau ngomongin dunia doang nih ya, belum lagi kalau ngomongin gitu ya. Kalau ngomongin akhirat, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita di dunia untuk kemudian melakukan aktivitas sehingga tidak mager tadi, tidak malas gerak, sehingga kita punya prestasi yang bisa dimbangkan. Minimal mungkin anak-anak kita, cucu kita, kalau udah punya cucu ya, itu bisa menceritakan aktivitas kita nanti di masa depan, bukan hanya di depan mager. Kalau hanya rebahan ya kita akan kehilangan kenyamanan di masa berikutnya. Jadi harus siap ke zona nyaman gitu ya. Betul. Iya, oke. Baik Bu, sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada berapa teman nih, ada Bang Fandi, Pak Suito, Pak Misno, ada Bu Sola Safril nih yang udah gabung. Pak Widodo ya sudah gabung juga ya, sudah memberikan tambahan. Tapi Bu, bicara tentang zona nyaman, saya kan pernah dapat informasi lah, kalau tidak keliru kan, sebelum Ibu memutuskan untuk menjadi aktivis sosial atau menjadi seorang politisi juga, sebelumnya memang kan kalau tidak keliru Ibu pernah jadi seorang ASN gitu ya. Ya kan, artinya ya sebenarnya semua profesi ya untuk jalan kebermanfaatan kan ya bisa saja gitu kan. Artinya itu kan zona ya kalau kebanyakan kan orang menganggap itu adalah hal yang memang palingnya maksudnya kalau sisi pekerjaan kan memang ada beberapa hal yang
mengganggu. Tapi artinya kan ketika sudah berada di posisi itu kan banyak orang yang memang merasa nyaman gitu ya, merasa ya udahlah dijalanin gitu untuk sekian tahun. Itu gimana ceritanya Bu, motifnya gitu, sehingga apa-apa yang diharapkan oleh orang pada umumnya gitu, tapi kemudian justru ibu memilih jalan lain untuk kemudian menekuni aktivitas sosial gitu ya. Oke, jadi itu tahun jadul ya, itu tahun jadul, tahun 1992, tahun 91 sampai dengan 94 saya jadi ASN di Kementerian Keuangan. Oh, itu. Dan saya sempat, kan itu kan masih mahasiswa kedinasan. Kemudian sempat kita di akhir semester yang kelima, keenam, itu kita ada praktek kerja di kantor pelayanan pajak gitu ya. Dan di situ saya dari ternyata setiap kita itu tidak ya. Jadi ketika di kantor maka yang kita lakukan adalah sibuk dengan berkas-berkas, kemudian intinya kita banyak menghadapi barang mati gitu ya. Dan disitulah saya merasa kok kayaknya nih dunia saya bukan di sini gitu ya. Karena kalau benda mati itu seperti kita prestasinya nggak ada gitu, nggak ada rasa kepuasan. Dengan pertimbangan bahwa kayaknya saya mesti cari jalan lain deh. Dan juga ketika kuliah saya sudah mulai ngajar, jadi ada perbandingan rasa ketika saya menekuni pekerjaan kantor dengan ketika saya berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan majelis taklim, itu ada rasa kepuasan yang berbeda. Maka dari itulah dengan izin Allah saya itu sudah nikah ya waktu kuliah. Jadi karena suami juga sama ASN, jadi mendingan salah satu aja lah. Jadi saya yang keluar, saya menuju jalan yang lain. Dan memang ketika kemudian habis itu kan penempatan ke Tanjung Pinang. Jadi saya merasa bahwa kayaknya saya harus berbuat sesuatu. Maka hal yang dilakukan pertama adalah bikin pengajian. Wah, di situ terasa tuh beda rasanya gitu ya, ada kepuasan sendiri. Terus bikin sekolah, ya, bikin sekolah TK-TK di Masjid Al-Uswah itu yang alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sudah 21 tahun lah sekolah itu gitu ya. Dan dari situlah saya mulai dibukakan oleh Allah gimana cara saya ketemu dengan orang banyak gitu ya. Karena banyak dengan kita di sekolah, ketemu banyak orang tua, dan di situ saya mulai banyak yang meminta kita ceramah-ceramah. Dan ternyata saya merasakan kebahagiaan tersendiri di dunia itu ya, dunia pendidikan dan dunia dengan masyarakat. Nah, ketika kemudian di tahun 2009 ditakdirkan untuk menjadi anggota dewan, makinlah apa yang menjadi kecenderungan kita itu memang mendapatkan tempatnya gitu ya. Jadi soal kenyamanan, menjadi pegawai memang nyaman, tapi nyaman itu dilihat dari berbagai sisi. Mungkin dari sisi finansial nyaman ya. Apalagi kalau dari keuangan ya gede gitu gajinya. Tidak demikian dengan hati kita gitu, dan kita tidak mungkin memaksa diri di zona yang seperti itu sementara hati kita tidak nyaman. Artinya mengorbankan satu kenyamanan finansial untuk mendapatkan kenyamanan yang lain, dan ternyata saya merasakan bahwa manfaat saya ketika di swasta itu jauh lebih besar gitu. Kenyamanan hati Bu ya. Gitu, tersalur gitu. Benar. Nah Bu, kalau kan memang background Ibu lebih banyak dari seorang daiyah ya, artinya selama sepekan itu rutin keliling-keliling Bu, dari masjid satu ke pengajian satu dan lainnya itu berapa kali Bu dalam sepekan itu kalau rata-rata? Kalau untuk majelis taklim itu masih penyesuaian karena kita new normal ini berbeda dengan ketika jadi masih mungkin banyak di online gitu ya, online. Kemudian kalau majelis taklim memang terlalu padat, tapi kalau menjelang Ramadan ini sangat padat gitu. Sudah mulai sangat dengan permintaan-permintaan untuk tahajud Ramadan. Nah, tetapi aktivitas kan bukan hanya itu tuh, aktivitas sebagai ketua
aktivitas sebagai ketua partai, gitu ya, aktivitas sebagai anggota dewan, memang memaksa kita untuk orang tersenyum itu ternyata membahagiakan ya, membuat orang bisa tersenyum itu ada nilai kesenangan yang luar biasa di dalam diri kita. Ya bagaimana membuat orang tersenyum lah? Apa yang orang butuhkan? Kalau orang butuh pemikiran kita ya kita pemikiran kita. Kalau orang butuh ilmu kita, mungkin ilmu kita. Kalau orang butuh mungkin dari sebagian rezeki kita. Intinya saya berusaha untuk zona nyaman yang ini gitu ya, kan saya korbankan untuk zona nyaman berikutnya. Nah, kalau kita bicara untuk bergerak ini kan tentu banyak hal yang kita korbankan, Bu. Artinya waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang juga gitu ya. Semua hal dikorbankan. Tentu kan tidak semua orang ya, karena kalau mau bergerak bisa bergerak selincah, secepat, bahwa setanggap apa yang mungkin diharapkan oleh orang lain. Nah, apa sih sebenarnya Bu yang perlu diluruskan oleh ini anak-anak muda ya atau orang-orang yang masih rebahan, yang suka selonjoran ya? Orientasi apa yang harus ditanamkan dalam pikiran agar kemudian ya negeri ini kan juga begitu banyak problem ya. Kalau hanya 1-2 orang saja yang bergerak kan tentu problem-problem yang kita hadapi tentu tidak bisa ya selesai begitu saja. Nah, apa orientasi yang memang tertanam di benak Ibu dan bagaimana kemudian menanam orientasi itu ke dalam pikiran sehingga dari pikiran itu tentu memotivasi spirit dalam dada, dalam hati lalu bergerak gitu. Kedengaran Bu, yang terakhir suaranya putus-putus gitu ya. Oh, tapi putus-putus ya. Awal saya bisa tangkap bahwa apa sih sebetulnya yang dibutuhkan anak muda kita terutama untuk bisa bergerak gitu ya. Saya terinspirasi dengan sabda Nabi kita tuh yang bunyinya Khairunnas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang terbaik di kalangan manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaatnya. Jadi ketika kita dilahirkan ini kan sesungguhnya kita cuma punya potensi kan, punya potensi yang sebetulnya orang nggak punya, gitu ya. Kita pasti punya potensi. Anak muda terutama dengan kecepatannya, dengan usianya, ya, dengan kekuatan fisiknya itu adalah potensi yang luar biasa. Sayang loh kalau tidak dimanfaatkan, gitu ya, kalau tidak dimanfaatkan. Maka pertama mungkin saya ingin menyarankan ke teman-teman kenali potensi kita. Ya, potensi kita tuh sebetulnya apa sih? Ada sih yang jago komputer ya, ada yang pokoknya ada yang jago dia kalau misalnya ini dia jago bikin desain, dia jago ngomong, dia jago bisa mungkin ada yang jago ngaji, ada yang jago nulis. Berbagai macam kemampuan yang dititipkan pada setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi kalau kekuatan ini, potensi-potensi ini kemudian dikembangkan, disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Maka gitu ya, kenali potensi kita dan yakinlah bahwa setiap potensi yang kita punya itu akan bermanfaat bagi orang lain, karena yang jelas tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Bisa jadi kemampuan kita itu bisa untuk menutup kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, saya menyarankan kita harus punya komunitas. Potensi kita ini kalau kita sendirian, kerja sendirian, ya tadi kalau misalnya se-Indonesia ini hanya beberapa orang saja yang bekerja, itu nggak akan selesai-selesai masalahnya. Tapi kalau semua kita bekerja, semua kita bergerak, insya Allah gitu ya. Maka kita harus punya komunitas-komunitas kebaikan yang dimana potensi-potensi kita itu akan tersalur. Ya, jadi misalnya adalah satu organisasi dan satu
namanya ya istilahnya ya komunitas lah ya, komunitas itu ada yang jago ini jago ini jago itu, dan kemudian itu dikembangkan gitu, kemudian disampaikan kan ada dari komunitas itu pasti nanti dia punya kenalannya, oh di sini butuh ini loh, siapa yang punya kemampuan ini, di sini butuh ini. Nah jadi harus punya komunitas. Terus yang ketiga harus punya kemampuan untuk mengupgrade ya, upgrade kemampuan diri kita. Yakin bahwa kita memang punya potensi, tapi kalau potensi kita nggak di-upgrade ya mungkin lama-lama akan ketinggalan zaman. Jadi kita harus punya kemampuan mengupgrade, dan kita nggak bisa mengupgrade itu sendirian. Makanya kita dalam komunitas itu harus saling bagi gitu ya, harus saling memberi kemampuan-kemampuan itu, sehingga dari komunitas-komunitas itu akan lahir karya-karya besar ya, karya-karya yang bisa disumbangkan untuk membantu masyarakat-masyarakat kita yang tidak seberuntung kita. Banyak orang yang tidak seberuntung kita kan, makanya tadi kita keluar dari zona nyaman kita hari ini, kemudian kita mengupgrade diri, menambah kemampuan-kemampuan yang kita punya untuk kemudian kita bisa memberi kan katanya kalau nggak punya apa-apa kita nggak bisa memberi apa-apa, itu dari Ali bin Abi Thalib ya kalau saya makitu sai la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu itu tidak akan bisa memberikan sesuatu, tapi yakinlah bahwa semua kita tuh punya sesuatu itu, tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan komunitas yang benar ya, yang komunitas yang tepat untuk bisa menyumbangkan potensi-potensi kita. Jadi harus semangat, harus semangat. Semangat. Nah Bu, sepanjang seberjalanan Ibu ya mengikuti aktivitas-aktivitas sosial gitu, pernah nggak ada, karena kan manusiawi juga ya, pernah nggak ada cerita ya yang memang membuat semangat itu turun ya? Kalau ada, gimana tuh? Kan ini kita cerita pengalaman ya, paling tidak ya mungkin saya atau teman-teman warganet ya dimanapun berada yang hari ini ya, udah cukup banyak nih yang melihat nih pernah punya mimpi bergerak, tapi ada sesuatu hal ya yang kemudian males lah gitu ya. Nah pernah nggak Ibu mengalami hal seperti itu gitu kan, karena kan kita berinteraksi sama manusia nih ya kan, kadang-kadang ada hal-hal yang memang ya karena kita manusia ya ada hal-hal yang mungkin ya membuat kita sedikit baper lah ya. Pernah nggak mengalami, jadi nyambung sama bapernya dengan yang kemarin, pernah nggak Ibu mengalami hal itu, dan kemudian bagaimana kemudian bisa move on ya dari semangat yang mungkin sempat menurun, itu gimana caranya tuh Bu? Pernah sih ya, itu ketika saya pindah dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Itu tahun 95. Jadi saya kan terkenal sebagai aktivis kampus gitu ya. Sibuk, pokoknya tiap hari pergi gitu kan. Kemudian saya juga kuliah di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Jadi pagi kuliah STAN, siang saya kuliah di Ma'had. Begitu sampai Tanjung Pinang gitu kan belum punya temen. Belum punya temen, terus transportasi susah gitu ya. Rasanya itu seperti saya kehilangan banyak hal, gitu ya. Kayaknya susah mau gimana nih caranya gitu kan. Memang ternyata tadi yang saya sampaikan tadi, kita mungkin hebat, tapi ketika kita tidak berkumpul di sebuah komunitas yang baik, kita nggak akan ada manfaatnya. Nah, saat itu saya ada beberapa waktu lah, sejak tahun 95 sampai dengan 97, itu ada masa-masa mungkin semangatnya tidak seperti di kampus gitu ya. Karena di kampus banyak temennya, sudah banyak yang mengenal kita, maka di saat-saat itu saya lebih banyak mungkin istilahnya cari ini gitu ya. Saya cari kenalan dulu gitu, karena saya warga baru di Tanjung Pinang. Saya kenal apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat Tanjung Pinang dari yang saya punya ini. Sempat ditolak gitu ya, saya menawarkan diri untuk ngisi majelis taklim, seingat saya tuh di Kosgoro, karena saya kan transportasi susah tuh, jadi yang terganggu dengan jalan kaki, sambil jalan pagi bawa anak gitu ya, nawarin, di sini sudah ada yang ngisi belum majelis taklimnya, saya ingat betul gitu kan. Ternyata saya mendapatkan penolakan. Jadi kalau di kampus itu saya masih muda, tapi sudah banyak yang ngundang ceramah gitu ya.
Tapi begitu sampai di sini saya seperti tak bermanfaat sama sekali gitu. Menawarkan diri aja ditolak gitu ya, karena memang waktu itu memang apa ya, kesadaran menurut saya, kesadaran untuk menuntut ilmu itu memang masih kurang. Tambah lagi memang ya yang waktu itu yang berjilbab masih sedikit gitu ya. Iya. Secara nasional mungkin juga dakwah secara nasional itu memang belum apa-apa. Jadi ada tuh waktu 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita naik angkutan umum, ketemu orang yang pakai kerudung, ini pasti orang ini gitu. Maka nanyain kenalan, alamatnya di mana, gitu, silaturahmi, nyari teman gitu, intinya nyari teman. Nah ternyata setelah itu alhamdulillah ya ada sih memang teman-teman yang ini kembalilah dikit-dikit kembali rasa percaya dirinya. Jadi sempat mengalami rasa penurunan diri, percaya diri yang akut gitu ya, sampai akut karena kayaknya saya nggak berguna gitu ya, nggak ada manfaatnya di sini. Jadi doanya itu hari-hari pengen balik ke Jakarta, pengen komunitas kita yang lama. Tapi ternyata ya doanya nggak dikabulkan sama Allah. Ternyata masa itu masa yang tersulit menurut saya. Tapi kalau yang sekarang saya sudah mungkin lupa dengan perlakuan orang karena fokusnya tidak lagi pada perlakuan orang kepada saya, tapi apa yang saya bisa berikan kepada orang lain gitu. Jadi kalaupun ada orang mengecewakan, Pak senyum aja. Iya. Tapi ini mungkin perlu tahap ya, perlu waktu untuk bisa sampai di posisi itu karena biasanya memang ketika kita melakukan kebaikan, kemudian orang lain tidak menerima kebaikan kita, itu ada sesuatu yang hilang dari kita. Tapi itu saya yakin itu di awal-awal saja. Jadi ketika kita sudah bisa meluruskan niat bahwa kebaikan kita bukan hanya untuk orang, tapi sesungguhnya ketika kita berbuat baik itu kembalinya ke kita. Gitu. Kembalinya ke kita. Jadi kalau kita berbuat baik untuk orang lain, yang mendapatkan manfaat kita, yang bahagia itu kita, yang senang itu kita, kenapa kita harus memperhitungkan apa yang orang lakukan kepada kita. Nah, jadi itu. Jadi insya Allah masa-masa itu sudah lewat. Jadi bagi teman-teman nih yang baru mau mulai aktivitas, kemudian masih ada rasa takut ditolak, takut di apa ya gitu ya, bolehlah konsultasi sama saya. Gitu, konsultasi sama saya gimana sih cara mengatasinya dan bagaimana kita menghadapi yang seperti itu. Karena sebetulnya secara umum orang itu kalau dibaikin senang. Tapi mungkin pada awalnya pasti ada rasa curiga. Ya, orang kan curiga kenapa kita buat baik, kenapa saya buat ini gitu. Kenapa orang itu kemudian mengajak saya begini begitu, pasti orang curiga. Nah, dalam curiga itu pasti muncul sikap defense orang lain itu kepada kita, sehingga pasti akan melakukan penolakan dan itu secara umum memang begitu. Tapi ketika kita sudah lewati masa itu, terus intens saja kebaikan kita yang tidak ada tendensi itu, ketulusan kita akan ditangkap oleh orang lain, sehingga batas itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kan asik nih kalau sudah ini ya, jadi setiap langkah kita pasti akan dibantu gitu. Ya, teman-teman di rumah yang mungkin melihat atau mungkin punya teman yang merasa masih seperti itu, bolehlah konsultasi, bolehlah kita ngobrol bareng ya, ngobrol. Kalau tak di ngobrol santuy ya bisa ngopi lah ya, insya Allah. Gitu. Ya baik teman-teman yang kebetulan bergabung, yang silakan mungkin mau berkomentar, mau bertanya-tanya juga saya silakan, nanti kita coba sama-sama berdiskusi ya. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah bercerita sempat ada penolakan ya, tapi sih poinnya ya bergerak juga ya, intinya bergerak terus ya, sambil mungkin mengevaluasi ya tadi evaluasi ke mengapa ditolak ya, sempat ya karena memang biasa waktu di Jakarta memang lebih nyaman ya karena semua hal terpenuhi dan sudah memiliki komunitas. Tapi memang nyambung tadi, harus ada komunitasnya ya, harus ada teman-teman. Nah, kalau menurut Ibu selama bergerak ya, selama beraktivitas itu tentu punya teman dekat Bu ya. Kalau boleh tahu siapa bocorannya Bu, teman dekat waktu itu gitu ya. Teman dekat bergerak gitu ya. Kan kata Ibu butuh teman ya. Nah, siapa orang yang memang paling
Ibu masih ingat ketika bergerak di masa-masa itu gitu ya. Yang menjadi partner ibu lah, yang menyemangati ibu. Kan biasa ya pasti ada mentor, sahabat atau apalah yang menyemangati gitu ya. Terkait mungkin fenomena yang dialami ya. Karena memang setiap wilayah itu kan beda-beda ya, daerah yang kita temui. Ya tadi ada karakter masyarakat juga berbeda-beda, tentu ada yang menyemangati ya. Dengar Bu? Suaranya nggak kedengaran. Oh, suaranya nggak kedengaran ya Bu? Kedengaran. Dengar? Kayaknya di HP saya nih. Oh, di HP ya. Oke. Poinnya teman Bu. Selain mungkin keluarga yang menyemangati, teman-teman majelis Iya, tak, iya, iya. teman-teman ibu siapa yang paling ibu ingat waktu itu gitu ya, yang menyemangati gitu ya, memompa semangat lah kan sempat tertunda juga sempat ya mager juga gitu kan. Nah tentu kan siapa teman yang paling ibu ingat waktu itu gitu ya, yang berjuang bergerak bersama gitu ya. Nanti kalau saya sebut nggak kenal tuh. Oh iya, tapi paling tidak ya gimana lah cara beliau memotivasi sehingga menjadi pengalaman gitu ya. Pengaruh teman itu begitu kuat nggak untuk ibu gitu ya, waktu itu gitu ya. Ini pertanyaannya keren loh. Karena sebetulnya kita menjadi besar itu pasti bukan hanya karena diri kita ya. Kita menjadi besar tuh karena kita punya komunitas yang membesarkan kita. Jadi sejak di kampus saya memang aktif di dakwah kampus. Nah, sejak di kampus dakwah kampus, dan saya merasa bahwa yang memberi ruang saya untuk bergerak lebih luas ya itu ya di dakwah kampus itu. Dan ternyata dakwah kampus ini kan ketika sudah lulus kan orangnya nyebar tuh di seluruh Indonesia ya, termasuk di Tanjung Pinang ya. Jadi begitu sampai Tanjung Pinang saya sudah masuk dihubungkan lah dengan teman-teman yang dulu juga karena dakwah kampus juga di seluruh Indonesia itu. Nah dari situ kita berkumpul apa sih yang bisa kita buat gitu sampai kemudian tahun 99 itu ada momentum bikin partai sehingga kita gabung di Partai Keadilan waktu itu. Nah tambah luas lah komunitas kita gitu ya, komunitas kita tambah luas dan yang khas di Partai Keadilan yang hari ini bernama PKS itu khasnya adalah kita ada komunitas-komunitas pengajian yang bisa di rumah-rumah, bisa di kantor-kantor. Nah dari situlah kemudian karena kita banyak temennya jadinya di partai kita banyak teman, di luar kita juga banyak teman, sehingga tadi kita menjadi besar karena dukungan dari komunitas-komunitas ini. Dan saya merasa memang yang paling membesarkan saya ya PKS lah gitu ya. Yang memang saya bergabung dengan PKS sejak tahun 1999 yang hari ini berarti sudah berapa tahun tuh ya. Sudah sangat lama dan saya merasa memang dibesarkan di situ. Dididik di situ, diberikan pendidikan di apa istilahnya kalau bahasa ininya digembleng ya. Digembleng di situ sehingga saya merasa bahwa kalau mau senyum aja gitu ya, ngadepin orang aja, itu ada protapnya gitu ya. Kita mungkin kalau sedang dalam keadaan hati tidak enak manusiawi gitu ya, maka kita nggak boleh kan menampakkan kemarahan kita depan umum gitu. Gimana kita nyimpennya dengan baik-baik. Nah saya pikir kita harus punya support system ini, apapun namanya ya. Organisasinya apapun namanya, komunitasnya apapun namanya. Jadi ada support system yang dia tidak pribadi-pribadi saja, tapi dia ada sebuah sistem yang membuat kita menjadi besar. Kan kalau besar nggak bisa sendirian ya, kalau besar harus melibatkan banyak orang. Jadi kalaupun hari ini muncul mungkin saya yang dikenal orang begini, itu karena ada teman-teman tuh di belakang gitu, ada komunitas-komunitas kita yang memang memberi kesempatan untuk itu. Kalau keluarga mungkin nggak usah ditanyain lagi ya. Kalau keluarga memang kita akan bisa sukses keluar rumah. Apalagi kita perempuan nih beda dengan Bang Dahroni yang laki-laki. Kalau keluar aja gitu ya. Kalau Bu Ismi ketika istri yang mau keluar rumah gitu, kita harus punya support systemnya dulu. Ketika kita keluar harus pastikan di rumah ada makanan, harus pekerjaan rumah beres, walaupun tidak harus kita yang
mengerjakan. Jadi itu yang saya maksud dengan support system itu. Termasuk juga ketika kita mau tampil depan umum yang harus membahas hal-hal yang belum tentu semua kita kuasai. Maka kita punya support system juga. Dan kita tidak malu-malu ya ketika mengatakan, aku mau ngomong ini loh, mau bicara tentang ini loh, ada masukan nggak? Jadi kita teman-teman kita yang memang sudah punya pemahaman di situ bisa memberikan masukan-masukan. Jadi saya nggak bisa nyebut orang nih karena orangnya terlalu banyak, Pak Raja. Siap. Terlalu yang banyak jelas, yang berjasa teman-teman kita bisa tampil di sini. Termasuk nih Bu Suryani baru gabung nih. Termasuk salah satunya Bu Suryani ya yang memberi kesempatan kita untuk bisa tampil di masyarakat. Jadi, tapi yang jelas kalau teman itu tidak harus berupa orang saja, tapi dia adalah komunitas-komunitas kita di dalamnya. Iya, baik. Memberi manfaat. Misalnya gini, kalau bahasa politiknya nih, tokoh itu diciptakan. Nah, dia tidak akan muncul dengan sendirinya. Tokoh itu diciptakan, dan saya merasa bahwa saya diciptakan, didukung, di-create untuk menjadi seperti ini. Gitu, Pak Roni. Tapi yang jelas teman-teman komunitas di PKS lah yang memang banyak menyupport Ibu. Tapi kalau Bu Ismi ini berlaku terbalik gitu ya. Maksudnya kalau saya mungkin ya pria-pria dimanapun yang sukses kan di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat gitu kan. Tapi kalau Bu Ismi ini dibalik Bu Ismi yang sukses ini ada suami yang hebat. Ya Bu ya. Oke Bu, mungkin nggak terasa nih sudah 30 menit lewat nih bincang santai kita nih, bincang-bincang kita. Mungkin ada resep ya yang kemudian untuk perubahan poinnya kita nggak boleh mageran ya, selonjoran apalagi rebahan ya. Tentu bagaimana mungkin pesan nasihat Ibu pada teman-teman muda atau siapapun yang hari ini memang kita mengalami problem ya, di daerah kita punya problem, di negara ini juga kita punya problem sosial yang sangat kompleks dan banyak gitu. Tentu kita harus melakukan perbaikan, dan tentu salah satu untuk melakukan perbaikan minimal dari lingkungan yang terkecil itu adalah ya terus bergerak ya, dan anti mager gitu ya. Mana Bu, mungkin ada tips-tips, pesan-pesan, semoga bisa kami ambil hikmahnya untuk kemudian kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, jadilah menjadi bagian solusi ya, jadi solusi bagi masyarakat. Ya. Dengar Bu? Nah, kecil suaranya. Masih kecil ya Bu. Terakhir Bu, mungkin tips ya supaya nggak mageran terus. Nah, itu Bu. Oke. Walaupun suaranya kecil nangkepnya gitu, tapi saya mungkin sebagai closing statement gitu ya, saya mengajak teman-teman para pemuda dan orang yang merasa masih muda gitu ya, karena masa muda ini tidak akan berulang. Jadi masa muda itu satu masa yang dia sangat berharga, tidak terulang, dan dengan karakter tersendiri. Ya, muda dengan kekuatan, muda adalah kekuatan, muda adalah kecepatan, muda adalah kecerdasan yang itu tidak akan terulang di masa-masa berikutnya. Karena itu teman-teman muda silahkan untuk beraktivitas, jangan hanya berhenti di posisi sekarang, tapi raihlah kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kalau sudah nyaman, raihlah kenyamanan berikutnya. Dan bukalah mata bahwa ternyata tidak semua orang seberuntung kita, bahwa bangsa ini, kata Pak Raja tadi, bangsa ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kita harus ikut andil untuk memberikan solusi, ikut andil untuk memberikan manfaat gitu ya, sehingga kelak kita akan memiliki prestasi itu gitu. Dan jangan takut untuk bergerak, karena kadang-kadang tadi kan ketakutan itu membelenggu. Jadi jangan takut untuk bergerak, terus bergerak, karena setelah bergerak jalannya akan terbuka. Kata Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, sungguh berserta kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita sudah bergerak, maka akan dibukakan jalan-jalannya. Kita mau jadi apa, nanti akan dibimbing sesuai dengan yang penting niat kita baik, yang penting kita berada aktivitas kita dalam kebaikan,
insya Allah jalannya akan terbentang luas. Ya. Dan satu lagi bahwa ini adalah eranya anak muda. Nah, ini adalah eranya anak muda. Dengan jumlah penduduk muda yang sangat banyak, maka ini adalah era kalian. Ini era anak muda, maka jangan sampai ketinggalan kereta. Insya Allah itu. Ya. Sebab kalau kita tidak bergerak, maka akan ada orang lain yang bergerak dan bisa jadi kita akan ditinggalkan. Itu kan Pak Raja ya? Siap. Makasih banyak Bu sudah bergabung. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di IG yang sudah bergabung. Ada Bang Naim, ada Bang Dani Setiawan, ada Bu Suryani juga yang sudah bergabung, Bu Vivin, dan Bu Evi Rosliani. Orang jauh nih Bu Evi nih. Iya. Mudah-mudahan saksikan kami bincang santuy bersama Bu Ismiati dan Bu Suryani ya setiap sebulan sekali, setiap pekan keempat ya, tentunya dalam bincang santuy, asik dan menyenangkan. Makasih banyak Bu Ismi, sampai jumpa di berikutnya di pekan keempat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa follow akun saya dan Bu Ismi dan channel-channel media sosial saya, YouTube, Facebook, dan seterusnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.